Dari lembah para bangsawan, Gorontalo. Inilah podcast Talkin episode 3. Hai Stalker, salam stalking, terinspirasi, menginspirasi. Kembali lagi dengan saya Kamil Fernanda Nugroho yang menjadi host acara ini. Akhir-akhir ini Kementerian Keuangan menjadi banyak diperbincangkan di media sosial maupun media elektronik karena ada sebagian oknum yang memanfaatkan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal itu bermula karena postingan di media sosial, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun anggota keluarganya. Sisi positifnya, kasus atau permasalahan yang awalnya belum diketemukan menjadi terbuka dan publik dapat ikut mengawasi. Namun, sisi negatifnya, ASN Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan penuh integritas, memperoleh stigma negatif. Ibaratnya karena nilas titik rusak susu sebelah. Dari kontras kali ini mengambil tema bijak bermedia sosial agar kita sebagai ASN mengenai hal-hal yang diperkenankan atau tidak dalam aktivitas dunia maya. Mengingat tahun ini dan tahun depan merupakan tahun politik, sehingga kita sebagai ASN mampu menjaga netralitas. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita yang masih sama seperti episode sebelumnya, yakni Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DZPB Provinsi Gorontalo, Bapak Dian Widi Krisanto. Baik Bapak, terkait kasus yang saya tadi sampaikan, apa saja sih hal-hal yang harus selalu dipertimbangkan oleh pegawai Kementerian Keuangan ketika hendak berinteraksi di media sosial? Baik, Pak Rada, terkait permasalahan yang viral akhir-akhir ini, yang menimpa, Kementerian Keuangan yang disebabkan oleh, beberapa oknumnya. Jadi dalam aktivitas di media sosial, ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, kita harus memahami syarat dan ketentuan dari platform media sosial tersebut. Kemudian kita harus selalu mengasumsikan bahwa semua yang diunggah di medsos itu bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian kita juga harus melakukan pengaturan privasi, baik identitas maupun unggahan, untuk menjaga keamanan informasi. Jadi untuk mengetahui siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang mendapatkan informasi mengenai konten-konten yang diunggah. Kemudian mengetahui cakupan informasi yang dapat diakses oleh aplikasi media sosial dan, melakukan pemutakhiran kata sandi secara berkala untuk mengantisipasi, akun medsos kita, di-hack. Kemudian kita harus selalu mengasumsikan bahwa semua yang diunggah di medsos itu tidak bisa dihapus. Jadi meskipun sudah kita hapus, kita harus mengasumsikan bahwa unggahan kita tersebut bisa diakses oleh, orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Kemudian unggahan yang sudah, dilakukan itu dapat digandakan, disalin, dan diunduh oleh orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan kita. Kemudian kita juga harus membuka medsos secara berkala untuk memastikan akun medsos kita tidak disalahgunakan. Kemudian kenali juga audiens dari medsos kita sebelum kita beraktivitas. Kemudian hindari membagikan identitas pribadi pada unggahan media sosial untuk, menghindari, identitas kita itu disalahgunakan. Dan yang terakhir, mengunggah konten yang mengandung informasi umum. Jadi yang sifatnya umum misalkan saja, pertumbuhan ekonomi, kemudian kebijakan-kebijakan yang secara umum dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Mungkin itu terkait hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam berinteraksi di media sosial. Baik, kemudian selain pertimbangan yang harus dilakukan ketika berinteraksi di media sosial, apakah ada anjuran dalam berinteraksi di media sosial? Baik Manada, jadi terkait, anjuran, dalam aktivitas kita di media sosial, kita selaku ASN Kementerian Keuangan, mengacu Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2018
tentang panduan aktivitas dan penggunaan media sosial bagi pegawai Kementerian Keuangan. Nah, dalam, beraktivitas di media sosial, kita dianjurkan untuk, me-like, follow, maupun komen dan subscribe di akun-akun media sosial Kemenq dan unit Eselon 1 Kementerian Keuangan. Kemudian kita, kalau bisa juga turut serta, menyebarkan atau me-reshare konten-konten dari akun media sosial Kemenq, kemudian memberikan tanggapan dan saran kepada tim media sosial Kemenq. Tentunya kita harus, menggunakan pilihan bahasa yang sesuai dalam berkomunikasi, dalam kaitannya, menjunjung norma-norma yang berlaku, kemudian, menghindari penggunaan kata-kata kasar, menyinggung ataupun melukai perasaan orang lain. Kemudian, dalam membuat atau membagikan konten, itu kita harus membuat, konten-konten yang bermanfaat. Kemudian untuk, terus menghindari terlibat dalam konflik maupun debat, misalkan, tweet war ya, di media sosial, kecuali dalam rangka memberikan klarifikasi terhadap informasi hoak ataupun ujaran kebencian, asumsi sepihak, maupun, pernyataan yang dikutip secara tidak utuh. Tentunya dengan menggunakan data dan fakta yang akurat. Dan selanjutnya kita, juga harus menghindari interaksi dengan troll internet. Jadi troll internet itu adalah orang yang sengaja membuat konten untuk tujuan provokatif. Jadi seperti itu, Mbak, untuk anjuran-anjuran. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait pertimbangan-pertimbangan dan anjuran ketika berinteraksi media sosial. Nah, untuk, menjaga tidak terjadi kasus-kasus seperti yang viral tadi, apa saja sih Pak hal-hal yang harus dihindari dalam berinteraksi media sosial? Baik, Mbak, jadi hal-hal yang harus dihindari, oleh kita selaku ASN Kemenq dalam interaksi di media sosial itu, pertama, kita dilarang, mengunggah atau men-share konten yang bersifat hoaks. Jadi kita harus melakukan verifikasi informasi terlebih dahulu. Kemudian kita juga dilarang, mengunggah, like, share konten yang mengandung unsur pornografi, radikalisme, terorisme, diskriminasi, dukungan terhadap LGBT, serta, isu SARA. Kemudian kita juga dilarang, mengunggah konten yang menunjukkan keperpihakan, politik ya. Dan yang terakhir mengunggah konten yang mengandung, informasi rahasia pekerjaan. Itu mungkin terkait, hal-hal yang dilarang dalam interaksi media sosial. Baik, sudah lengkap nih dari pertimbangan, anjuran, dan hal-hal yang harus dihindari. Terakhir nih Pak, sebentar lagi kita kan akan melaksanakan pemilu nih. Dalam tahun politik ini, hal apa saja yang harus dihindari dalam rangka menjaga netralitas kita sebagai ASN? Baik, terkait netralitas ASN, selaku ASN kita, mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi terkait netralitas, jadi kita selaku ASN diwajibkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak berpihak kepada kepentingan siapapun. Jadi pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peraturan lain yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Jadi di situ, mengatur mengenai larangan yang harus dihindari. Jadi dalam menjaga netralitas PNS, kita dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota DPR,
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ataupun, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian dalam SE 16 2018 yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga dituntut untuk bijak dalam berinteraksi, kemudian dilarang mengunggah konten yang menunjukkan keberpihakan politik maupun dukungan kepada pemilihan kepala daerah, legislatif, dan, pemilihan presiden. Jadi memperhatikan ketentuan-ketentuan yang saya sebutkan tadi, dalam rangka mewujudkan, ASN yang memiliki integritas profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, maka kita, dalam menjalankan tugas dan fungsi, itu kita harus tetap dan terus menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menjaga netralitas, yang tadi sudah saya sampaikan, tidak berpihak kepada pengaruh apapun, kemudian menghindari konflik kepentingan, kemudian tidak menyebarkan berita yang bersifat sara atau konten hoak, dan tidak melakukan, perbuatan yang mengindikasikan keterlibatan dalam politik praktis. Mungkin seperti itu, Mbak, kiat-kiat kita menjaga netralitas dalam menghadapi tahun politik ini. Jadi begitu ya Pak. Jadi untuk konten integritas atau kontras pada episode kali ini mengajak para stalkers dalam menggunakan media sosial, kita tetap perlu menjaga etika dan sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Serta kita juga dituntut untuk menjaga netralitas dalam tahun politik. Jadi meskipun kita netralitas, kita tetap harus menggunakan hak pilih kita nanti ketika saat pemilu. Baik, terima kasih Pak Widi. Saya mewakili para stalkers mengucapkan terima kasih atas informasi dan waktu yang diberikan. Jadi Pak Terima Widi. kasih. Nah, para stalkers, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe ya. Jadi stalkers lain juga bisa bijak dalam bermedia sosial. Saya Kamila Koternada undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan, dan sampai jumpa di Salam Stalking, terinspirasi menginspirasi selanjutnya. Dadah!